Guys, kalian sekarang mau sidang skripsi tapi masih bingung pertanyaan apa aja yang bakalan keluar dan jawabannya gimana? So, tonton terus video ini sampai akhir ya. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Thank you banget buat teman-teman semuanya juga yang selalu stay tune video-video aku. Thank you banget pokoknya guys. Dan buat kalian semuanya yang belum like, comment, share, dan juga subscribe, silahkan subscribe dulu biar aku semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Oke guys, di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya tentang pertanyaan apa aja yang keluar saat sidang skripsi dan cara jawabnya itu gimana. Tapi aku mau clarify, di sini aku bakalan nunjukin beberapa pertanyaan doang yang mungkin pengalaman di aku dan juga di teman-teman aku. Jadi aku minta kayak testimoni dari mereka kemarin tuh ditanya apa aja sih. Tapi di sini juga jawabannya itu teman-teman bisa cari sendiri atau bisa gunakan kalimat teman-teman sendiri yang jelas. Aku di sini bakalan ngasih gambarannya aja, cara jawabnya gimana atau example buat jawabannya itu kayak gimana. Tapi bukan berarti jawaban ini tuh bakalan selalu benar atau misalkan bakal acceptable, tapi aku bisa yakinin teman-teman kalau jawaban ini tuh bisa lah untuk dipakai gitu. Tinggal teman-temannya aja cara jawab dan cara ngomongnya gimana. Oh by the way, buat teman-teman semuanya yang belum nonton pengalaman aku sidang skripsi kemarin, silahkan tonton aja, linknya ada di atas biar teman-teman punya gambaran juga. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan pertama, ini skripsimu beneran dibuat oleh kamu gitu atau joki? Serius, pertanyaan ini bakalan ada di beberapa tempat dan teman-teman itu bisa jawab aja kayak gini. Saya menyadari bahwa mungkin skripsi saya ini jauh berada di dalam kata sempurna dan dalam prosesnya pun masih banyak terhambat. Akan tetapi, saya berani jamin bahwa saya tidak menggunakan jasa siapapun dan jasa apapun termasuk joki skripsi. Dan skripsi ini murni saya buat dengan metode penelitian, dengan usaha, dan dengan hasil yang saya temukan sendiri. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, pertanyaan ini bakalan ada. Sebenarnya untuk clarify aja sih, ini beneran skripsi kalian atau bukan? Kedua, kenapa kamu tertarik meneliti permasalahan ini? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh untuk nge-clarify teman-teman tuh sebenarnya tahu permasalahan ini tuh dari mana dan gimana. Nah, di sini aku harapkan teman-teman bisa diplomatis dan juga sesuai dengan unsur-unsur akademik yang dibutuhkan. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau jawab pertanyaan ini, ya coba dengan hal-hal yang akademik atau based on the data yang teman-teman dapatkan. Jangan sampai kayak gini, karena saya tertarik meneliti problem ini karena dosen saya ya ngasih tahu saya harus ini, atau kata teman saya harus ini pak, ini gampang, kata kakak tingkat saya pak, skripsi yang kayak gini itu enak banget ditelitinya, gampang dan gak ribet. Nah, jangan sampai jawabannya kayak gitu, tapi coba pakai jawaban yang agak diplomatis. Misalkan kayak gini, tipe pertama, misalkan teman-teman jawab, karena permasalahan ini itu merupakan permasalahan yang familiar bagi saya, dan ketika saya kuliah juga banyak sekali tulisan-tulisan saya yang memang meneliti permasalahan yang serupa. Atau tipe yang kedua, coba jawabnya kayak gini. Ini sebenarnya lebih elegan sih, lebih bagus menurut aku ya. Setelah saya baca beberapa buku terkait masalah ini yang hampir sama persis dengan masalah ini, saya menemukan keunikan tersendiri bahwa masalah ini tuh A, B, C, D, E, F, G, sehingga saya ingin menelitinya lebih lanjut karena belum pernah saya temukan di skripsi-skripsi lain. Karena mereka hanya membahas A, mereka membahas B, mereka membahas C, sehingga saya akan membahas D yang tentunya permasalahannya sama tapi metodenya berbeda dengan sebelumnya. Jadi sebenarnya itu kelihatan aja sih bahwa teman-teman itu udah punya yang namanya komparasi dengan penelitian-penelitian lain. Ketiga, kenapa kamu memutuskan untuk meneliti di objek ini? Nah, aku misalkan kasih salah satu contoh di skripsi aku kemarin ya. Jadi skripsi aku kemarin itu kan tentang diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia melalui program GKS tahun 2009 sampai 2016. Nah, di sini tuh objek penelitiannya adalah negara Indonesia. Nah, sehingga ditanyain kan, kenapa Indonesia gitu loh? Kenapa nggak Malaysia? Kenapa nggak Amerika? Kenapa nggak Jepang, Korea gitu? Kenapa harus Indonesia gitu yang menjadi objek penelitiannya itu tersendiri gitu? Nah, di sini coba teman-teman jelasin based on the data. Kalau misalkan aku kemarin itu bilang kayak gini kurang lebih. Saya memilih Indonesia karena di sini Indonesia ini menempati penduduk terbesar ke-9 di Korea Selatan. Jadi warga negaranya itu banyak yang
tinggal di sana, baik itu untuk kepentingan studi, kemudian juga untuk kepentingan kerja, dan lain sebagainya. Selain itu juga, setiap tahunnya pendaftar dan juga kuota penerima beasiswa GKS dari Indonesia itu semakin meningkat, sehingga di sini menjadi ketertarikan saya tersendiri, menjadi keunikan tersendiri. Kenapa sih sebenarnya pendaftar dan juga kuotanya dari Indonesia itu semakin meningkat gitu? Apakah hubungan Korea ini semakin intim atau gimana? Strategi apa gitu yang digunakan oleh Korea Selatan di sini dibandingkan negara-negara lain yang kuotanya hanya 1, sedangkan Indonesia itu kuotanya terbanyak untuk penerima beasiswa GKS ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi meyakinkan lah. Jangan sampai teman-teman misalkan kalau teman-teman meneliti suatu perusahaan nih sebagai objeknya, teman-teman bilang, ya karena bapak saya itu kerja di sana, ya karena kakak saya kerja di sana, ya karena saya punya relasi di sana, jadi saya pengen meneliti itu. Please, jangan pakai statement kayak gitu, karena itu nggak profesional dan nggak akademis banget. Selanjutnya, kenapa menggunakan teori A? Kenapa nggak teori B loh? Kan ini lebih bagus yang B tuh, kenapa? Nah, sebenarnya pertanyaan kayak gini itu untuk meragukan kalian gitu, untuk membuat kayak si peneliti itu atau kita gitu ya, sebagai orang yang lagi sidangnya itu bener-bener kayak ragu terhadap skripsi kita. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan meyakinkan ulang bahwa memang teori ini tuh cocok untuk skripsi kita. Sebenarnya jawabannya ini simpel, teman-teman bisa jawab kayak gini. Setelah melakukan berbagai analisis, kemudian data-data yang telah dikumpulkan, saya berpendapat bahwa sebenarnya teori ini itu lebih cocok untuk diaplikasikan di dalam skripsi saya ini, karena ini berkaitan dengan A, B, C, D, E, F, G, nantinya hubungkan dengan penelitian teman-teman. Jadi teman-teman coba pakai kata kunci bahwa memang teori ini tuh udah cocok banget gitu. Nah, cocoknya tuh karena apa? Nah, silahkan teman-teman utarain poin-poinnya sesuai dengan skripsi teman-teman tersendiri. Selanjutnya, apa kesenjangan atau research gap yang ada di penelitian kalian? Nah, di sini sih gampang, silakan teman-teman jelasin riset-riset sebelumnya itu apa. Karena biasanya kan ada tinjauan pustaka ya di skripsi itu. Nah, di tinjauan pustaka ini kan kita ngambil dari jurnal-jurnal, ngambil dari buku. Nah, coba cari dari misalkan 5 atau mungkin 10 jurnal yang teman-teman jadiin tinjauan pustaka tadi, itu cari research gap-nya itu di mana gitu. Sehingga teman-teman tuh apa ya bahasanya, skripsi teman-teman tuh merupakan pembaharuan gitu dari materi-materi yang ada, sehingga nggak sama gitu. Nah, misalkan contohnya kayak gini, diplomasi publik Indonesia misalkan di Amerika Serikat. Nah, penelitian yang pertama ini yang teman-teman misalkan lihat di jurnalnya, ini memang ngejelasin tentang diplomasi publik Indonesia di Amerika, tapi dia itu benar-benar fokus ke nasi padang misalkan. Nah, berarti di penelitian teman-teman, walaupun teman-teman menyebutkan diplomasi publik Indonesia di Amerika, coba cari sudut pandang lain, misalkan jangan nasi padang yang diambilnya, misalkan baju batiknya. Nah, itu kurang lebih kayak research gap-nya gitu. Jadi kan payungnya sama, diplomasi publik Indonesia di Amerika, tapi yang dibawa itu beda. Yang satu nasi padang, yang satu batik. Atau bisa juga misalkan teman-teman ada penelitian, dia itu tahunnya dari tahun 2000 sampai 2010. Nah, teman-teman misalkan bedain, teman-teman 2011 sampai 2015 misalkan kayak gitu. Itu bisa-bisa juga sebenarnya. Pokoknya intinya yang membedakan penelitian teman-teman dengan penelitian yang lain lah. Selanjutnya, apa hasil temuan riset Anda? Nah, di sini sebenarnya banyak orang yang nggak tahu maksudnya hasil temuan apa. Padahal gampang guys, tinggal bacain aja kesimpulan. Jadi, teman-teman kan udah bikin kesimpulan. Nah, teman-teman silahkan bikin poinnya itu dari kesimpulannya itu apa aja gitu. Jadi kayak dibikin poin per poin. Teman-teman kan kalau nulis kesimpulan deskripsi panjang tuh gitu, 1-2 halaman. Bikin per poin aja yang menjustifikasi bahwa ini tuh hasil temuannya teman-teman. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir, yaitu apa kekurangan dari penelitian kamu? Nah, ini kemarin aku ditanya kayak gini juga. Silahkan teman-teman jelasin aja secara gamblang kekurangannya apa. Mulai misalkan dari metodenya, data-data yang didapetinnya misalkan kurang, langsung gamblangin aja, sebutin gitu. Tapi jangan sampai kayak seakan-akan kekurangan ini tuh menjadi kelemahannya teman-teman. Jangan sampai, tapi justru harus menjadi kekuatannya. Kalau misalkan aku itu kemarin bilang kayak data-datanya masih kurang, kemudian juga metodenya itu kan kualitatif, mungkin nanti bisa pakai metode campuran dan sebagainya, sehingga di rekomendasi saya gitu saya sebutkan bahwa A, B, C, D, E, F, G gitu, sesuai dengan kekurangan yang saya miliki pada waktu itu. Jadi kayak kekurangan ini itu menjadi solusi gitu untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Nah, tambahan untuk pertanyaan kedua tentang kenapa kamu tertarik masalah ini. Nah, selain tadi 2 metode yang aku bisa kasih, aku kasih lagi ya 1 metode. Teman-teman bisa lihat dari latar belakangnya teman-teman. Jadi latar belakang teman-teman itu nulis apa dan coba uraikan sehingga teman-teman itu tertarik terhadap permasalahan ini.
Oke, cukup dulu guys. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Nanti aku bakalan kasih lagi part 2-nya untuk pertanyaan-pertanyaannya apa aja dan juga jawabannya itu gimana. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time and goodbye.